datang teman-teman di channel Otak Cerdas. Pada kesempatan ini kita akan belajar menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Baik teman-teman, sebelum memulai kita coba ingat kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di mana a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah sebuah konstanta. Nah, rumus ABC itu namanya ABC berasal dari ini, koefisien A, B, C pada bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk rumus ABC kita dapat tuliskan seperti ini, yaitu x12 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Nah, di sini kenapa x12? Artinya bahwa nanti dari proses kita mengerjakan dengan rumus ABC, kita akan mendapatkan dua nilai x. X yang pertama itu kita akan peroleh ketika nanti kita menggunakan tanda plus yang ini. Kemudian X yang kedua ketika kita menggunakan tanda minus yang ini. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita coba ya pakai soal. Nah, siapa tahu dengan soal kita bisa lebih paham bagaimana menggunakan rumus ABC. Nah, misalkan seperti ini teman-teman, kita punya soal tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita akan coba ya mengerjakan dengan rumus ABC. Nah, pertama-tama tentu kita harus tentukan dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini A sama dengan 2, kemudian B-nya ya ini koefisien X-nya itu sama dengan negatif 3. Kemudian C konstanta itu bernilai 1. Nah, setelah kita punya nilai A, B, dan C, baru kita nanti akan memasukkan nilai A dan B serta C ke dalam persamaan ini. Nah, kalau kita masukkan teman-teman, jadinya akan seperti ini. Ya, min B. Nah, B itu karena dia negatif 3, maka di sini B kita ganti dengan negatif 3. Kemudian plus minus akar, nah B kuadrat berarti negatif 3 kuadrat dikurang 4AC. Nah, A itu 2, C nya 1. Jadi 4 kali 2 kali 1 per 2A, artinya 2 dikali A nya adalah 2, jadi 2 kali 2. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus, jadi dia akan seperti ini. Jadi kita ganti A, B, dan C nilai-nilainya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita selesaikan operasinya. Jadi nilai ini kita cari dulu, kemudian nilai yang di dalam akar, dan hasil perkalian ini. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini teman-teman, min dengan min ketemu jadi plus, sehingga ini jadinya positif 3. Kemudian plus minus, nah yang di dalam akar negatif 3 kalau kita kuadratkan itu hasilnya adalah 9. Kemudian 4 kali 2 kali 1 dia menjadi 8, sehingga yang di dalam akar menjadi 9 kurang 8. Kemudian penyebutnya 2 kali 2 itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang di dalam akar. Nah, jadi X1, X2 yang kita akan peroleh nanti jadi akan seperti ini, karena 9 kurang 8 itu adalah 1. Nah, akar 1 ya 1. Jadi X1, X2 nanti yang kita peroleh adalah 3 plus minus 1 per 4. Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, baru kita pecah teman-teman. Jadi kita ambil X1 nya dengan mengambil tanda positif ini. Jadinya X1 adalah 3 tambah 1 per 4. Sedangkan X2 itu kita ambil tanda minusnya. Jadi dia menjadi 3 dikurang 1 per 4.
Nah, selanjutnya kita cari nilai X1. Ini menjadi 3 tambah 1 itu 4, jadi 4/4 yang sama dengan 1. Kemudian X2-nya 3 kurang 1 itu adalah 2. Jadi 2/4 atau kita sederhanakan menjadi setengah. Nah, demikian teman-teman, sehingga himpunan penyelesaian yang bisa kita tulis adalah setengah, 1. Jadi inilah himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat tadi dengan kita memanfaatkan rumus ABC. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, kita coba dengan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini adalah 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 2. Nah, kira-kira bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, coba perhatikan di sini semua teman-teman. Kalau kita perhatikan bentuk persamaan kuadrat ini dengan memperhatikan bentuk umum dari persamaan kuadrat, jadi kita harusnya menaruh konstanta di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan sama dengan itu adalah 0. Ya, jadi untuk bisa memanfaatkan rumus ABC, teman-teman, maka bentuk persamaan kuadrat yang kita miliki harus dalam bentuk umum yang seperti ini. Oleh karena itu, negatif 2 yang ada di ruas kanan ini kita harus pindahkan ke ruas kiri, sehingga persamaannya nanti menjadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi negatif 2 bawa ke ruas kiri jadinya positif 2. Nah, bentuk persamaan inilah yang nanti kita akan selesaikan menggunakan rumus ABC, karena bentuk persamaan ini sudah mengikuti bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, sama seperti tadi ya, kita tentukan dulu A, B, dan C dari persamaan ya. Jadi kalau kita lihat, A-nya itu adalah 3, B-nya 6, kemudian C-nya adalah 2. Nah, setelah kita memiliki nilai A, B, dan C, maka kita akan masukkan nilai tersebut ke dalam rumus ya. Nah, jadi ketika kita sudah masukkan ke dalam rumus, jadinya seperti ini. Jadi B-nya 6, berarti B kita tinggal ganti 6. Plus minus akar ya, 6, B-nya 6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya adalah 3 ya, C-nya adalah 2, jadi 4 kali 3 kali 2 per 2A, karena A-nya 3 berarti ini adalah 2 kali 3. Nah, cara yang sama seperti tadi. Nah, di sini kita kuadratkan 6, jadinya 36. 4 kali 3 kali 2 itu adalah 24. Kemudian 2 kali 3 adalah 6. Jadi kita dapat persamaan seperti ini. Selanjutnya, X1, X2 akan sama dengan kita selesaikan yang di dalam akar. Sehingga 36 dikurangi 24 itu adalah 12. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah mengakarkan 12. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa 12 itu bukan bilangan kuadrat sempurna, tetapi dia masih bisa kita sederhanakan. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bahwa akar 12 itu adalah akar dari 4 kali 3 ya. Jadi ada perkalian bilangan kuadrat sempurna. Sehingga 4-nya bisa kita akarkan, hasilnya 2, dan 3-nya tidak bisa kita akarkan, masih di dalam akar. Jadi akar 12 itu akan sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya, karena kita melihat di sini ada akar teman-teman seperti ini. Nah, saya saran kita rubah bentuk ini dulu supaya kita nanti lebih mudah. Kita pecah ya. Jadi pecahnya seperti ini dengan menggunakan aturan dan pecahan. Jadi negatif 6 plus minus 2 akar 3 per 6 itu kita pecah menjadi dua buah pecahan, yaitu min 6 per 6 plus minus 2 akar 3 per 6. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dengan bentuk seperti ini jadi memudahkan kita dalam hal menyederhanakan. Jadi X1, X2 yang kita peroleh nanti, negatif 6 kalau dibagi 6 itu adalah negatif 1. Plus minus, nah ini 2 dan 6 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, sehingga yang di atas dapat 1, yang di bawah adalah 3. 1 kali 3, 1 kali akar 3 itu akar 3 ya, sedangkan penyebutnya 3.
Jadi X1, X2 yang kita peroleh adalah min 1 plus minus akar 3 per 3. Nah, setelah dapat bentuk ini teman-teman, baru kita tentukan X1 nya, yaitu min 1, kita ambil tanda plus, jadi negatif 1 plus akar 3 per 3. Selanjutnya X2 ya kita ambil yang negatif, ya min, jadi negatif 1 dikurang akar 3 per 3. Nah, jadi karena dia akar ini memang tidak bisa kita akarkan, ya biarkan dalam bentuk akar ya teman-teman ya. Yang penting penyebut dari pecahan tidak boleh akar. Kalau sampai terjadi akar, maka yang kita lakukan adalah kita harus rasionalkan dulu. Nah, inilah nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat tadi ya. Sehingga kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Negatif 1 kurang akar 3 per 3 dan negatif 1 ditambah akar 3 per 3. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita terkait dengan rumus ABC. Terima kasih.